Nah, tadi kita udah ngomongin tentang kontroversi offside atau tidak offside-nya gol Irak di pertandingan Indonesia yang pertama. Ini kita bakal benar-benar ngomongin tentang timnas Indonesia yang kemarin tampil di pertandingan pertama Piala Asia. Apakah pada sepakat Indonesia secara permainan mengalami kemajuan atau malah ini mainnya ya udah sama aja kayak di pertandingan-pertandingan uji coba sebelumnya? Kalau Om Haryo ngelihatnya gimana? Nggak bagus banget, nggak jelek banget juga. Oke. Maksudnya ya oke lah, dalam artian kita bisa keep up dengan Irak, di mana kita kemarin kalah 5-1. Kita bisa ngasih perlawanan, kita bisa ciptain gol dengan proses yang luar biasa, keren banget golnya. Gila, kita sampai jingkrak-jingkrak ngeliat golnya. Maksudnya ini kelas banget gol Piala Dunia gitu kan, dari progresi pertama kali bola diintercept sama Arhan, operan-operan, buka ruang, pindah kiri kanan, semuanya itu terlibat dalam sequence menjadi golnya. Itu luar biasa. Jarang sekali kita bisa melihat kita menciptakan gol dengan open play, sentuhan banyak yang kayak gitu. Itu udah kelas bukan Asia, kelas dunia menurut gue ya, di gol itu. Cuman beberapa defensif, permainan defensif kita itu yang menurut gue masih banyak sekali yang harus dibenahi. Terutama harus gue akuin Jordi Amat, permainannya dalam beberapa pertandingan terakhir bukan seperti permainan dia ketika baru datang. Banyak sekali keputusan-keputusan yang membuat akhirnya menjadi transisi buat lawan. Apakah dia ngontrol bola sedikit kelamaan, akhirnya bola itu hilang. Operan kapan dia harus nyegat ternyata salah cegat. Yang kalau gol pertama sih ya memang apa saja ya, si Hubner atau Jenner ya yang mencoba sliding, akhirnya bolanya kepotong, akhirnya Bagut oh Bagut kan yang mau motong udah dekat. Memotong nggak berhasil. Tapi yang sebelumnya kan dia sliding terus bolanya akhirnya Hubner ya ke arah pemain. Itu kan juga menjadi sebuah bukan kesalahan murni ya, maksudnya dia coba untuk intercept tapi bolanya kena ujung, akhirnya ke arah lari, berubah arah lari ke arah pemain Irak. Lalu ya Hubner yang harusnya memotong tapi nggak pas potongannya, akhirnya menjadi gol. Walaupun ya ketika di sebelumnya Jordi Amat juga melakukan sebuah blunder, tapi Elkan Bagot motong bagus tuh di pertandingan pertama. Jadi beberapa poin yang harusnya bisa lebih sempurna itu menurut gua belum kelihatan dari sisi defense. Cuman ya selebihnya oke lah, masih bisa ngelawan lah, masih bisa memperlihatkan perlawanan yang tadinya banyak yang pesimistis, tapi gue ngeliat dari sisi permainan yang nggak seburuk itu juga sih kita. Ya kalau coach sendiri ngelihatnya permainan Indonesia kita sebelum ini mulai ada 3 uji coba, 2 dengan Libya dan 1 dengan Iran. Apakah secara permainan ada peningkatan? Kita cuma bisa ngelihat yang lawan Libya ya. Kalau lihat lawan 2 kali Libya, definitely ada peningkatan. Nah, yang jadi masalah kan yang gue kritik waktu lawan Irak sama Filipina, mereka main 3 back dan 2 penyerang kan. Benar. Penyerang itu terisolir. Ya. Jadi nggak ada guna. Nah, itu dirubah sama Sintayong main lebih ke 3-4-3, lebih ada 3 penyerang Di depan. didukung sama 2 sayap. 2 sayap ya. Itu lebih berjalan, dalam arti serangan kita lebih banyak jumlahnya dibanding lawan Irak match pertama sama lawan Libya 2 kali. Jadi kalau dari sisi permainan ya Ada peningkatan. Tapi masih kan, banyak juga PR-nya. Kalau masih banyak PR sih gini, fans kita itu merasa timnas kita itu levelnya di mana sih? Ya. Kita lihat pemain-pemain, berapa pemain yang ada itu main di divisi utama. Ya. Si Sandy Walsh yang nggak main di Mechelen divisi utama. Hubner. Terus Norway, Hubner nggak pernah main di divisi utama. Sturridge juga sering cadangan doang. Ya, Sturridge di divisi 2. Juga sering cadangan juga. Jenner di divisi 2. Elkan di divisi 2. Elkan di divisi 2. Jadi kualitasnya ya sangat mediocre. Bahkan Asnawi Pratama juga divisi 2 juga. Asnawi Arhan divisi 2 bahkan nggak pernah main, ya kan? Jadi apa yang lu harapkan dari pemain timnas kalau kualitas kita seperti ini aja? Ya. Justru dengan masuknya beberapa pemain baru itu kualitasnya sudah meningkat. Ya kan? Dibanding kualitas Liga 1. Ya. Yang jelas masih di bawah. Cuman nggak bisa berharap juga kalau lu juara ikut Piala Dunia dan lain, itu kan butuh proses yang panjang. Ya, berarti bisa dilihat juga sebenarnya ya, sekelas Ivar yang tidak
pernah jarang dikasih menit bermain segala macam, itu punya pengaruh yang lumayan Iya, untuk betul, timnas betul. Indonesia. Padahal itu levelnya divisi 2. Divisi 2. Belanda loh. Iya. Belanda yang negara ke-6 di Eropa. Ngerti Iya. nggak? Jadi nggak bisa. Cuman gue juga selalu bilang, dengan banyak pemain mediocre ini, kalau kompak mereka bisa memberi kejutan. Iya. Ya kan? Nah, babak pertama kita definitely bisa ngimbangin. Ya, sayangnya menurun di babak kedua. But it happens. Kalau gue bilang sih kurang beruntung juga. Marcelino kena mistar. Oke. Iya. Gol ketiga itu bola 50-50 bola atas. Jatuhnya persis di kaki pemain Irak itu. Iya. Dan Oke. top scorer mereka Ya, lagi. Gol kedua yang harusnya offside yang nggak dikasih. Jadi keberuntungan tidak berada di pihak pihak kita. Kita harus lihat kalahnya itu seperti apa. Bukan kayak para haters yang berada dulu yang lihat hanya kalah-kalah, ya kan? Kalau kita lebih waras kan, Ya. kita lihat dari sisi permainan, dari sisi pemainnya, dari sisi perubahannya, si progres. Memang ini butuh waktu. Jadi gue sih kalau dari sisi permain, oke, there is progress. Sekarang kita lihat progresnya bisa diteruskan nggak lawan Vietnam. Nah kalau bisa diteruskan, bisa nggak selama 90 menit. Iya. Nah ini yang semua kita harapkan. Jadi nggak bisa semena-mena terus kita kalah terus kita bantai timnas itu nggak kayak gitu. Sekali lagi karena kualitas timnas kita ya so-so banget. Ya, kita yang terlalu memberikan ekspektasi tinggi, tidak mau That's the proses point. semua segala macam. Iya, Fans fans sama yang media. fans dan media berpikir ketika semua pemain-pemain didatangkan dari luar Iya. semua segala macam, ini saatnya kita juara. Nah, sebuah Kecuali pemikiran pemainnya semua main di main di kompetisi teratas Eropa semuanya inti. betul, di liga lain di PL klub papan atas semua. Nah, itu baru bisa. Ini kan enggak. Benar, mereka terlalu tinggi ekspektasinya. Kalau Bang Aldi ngelihatnya, Gue hari ini tadi dengerin podcast ASEAN Game, terus juga baca ESPN.UK. Mereka memuji permainan Indonesia. Mereka memuji sekali khususnya Marcelino. Bagaimana nih orang Sama one of the youngest team itu ya penting buat mereka. makanya ya. itu dimention banget bahwa karena jujur mereka pun menaruh ekspektasi terhadap Indonesia ini rendah sekali bahwa ya mereka pemainnya sangat muda juga gitu. PR besar bagi Sintayong, banyak sekali yang perlu diperbaiki. Usia muda lagi gue ulangi dan mereka masuk ke Piala Asia ini juga lewat kualifikasi, artinya bahwa plan-nya tuh jalurnya tuh bagus banget dan the way mereka kalau kita lihat kalah 3-1-nya doang selesai. Oh, kalah 3-1 jelek. Cuman kalau kita melihat ya kan dari menit pertama sampai menit 90 sebenarnya coach udah bilang tadi unlucky-nya ada sih. Yeah. Ini ketidakberuntungannya ada. Karena gini, siapa tadi Jordi Amat bikin kesalahan, ini bikin kesalahan. Van Dijk juga bikin kesalahan gitu. Ini human being, ini manusia bikin kesalahan wajar gitu. Kalau lu kejadian ini lu mau salahin Sintayong juga nggak mungkin karena kesalahan individu apa hubungannya sama pelatih nggak mungkin juga gitu. Jadi buat gue Indonesia progresnya ada kelihatan sekali dan buat gue walaupun tadi kita cuman big chance cuman satu doang penguasaan bola jauh wajar itu pasti kejadian menghadapi Irak. Cuman mental kita gue sih puas sekali bahwa kita nggak nampak adanya mediocrity-nya nggak ada di situ, nggak inferior kompleks juga. Cuman gue nggak mau bilang gue puas sekali, enggak. Cuman menghadapi Irak yang awalnya gue ekspektasinya sangat rendah, gue bilang berkali-kali nggak ada peluang timnas Indonesia di grup ini. Permainan menghadapi Irak kemarin cukup gue bikin, wait tunggu dulu. Kalau sedikit konsen, sedikit kompak, sedikit paling enggak bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang, kayaknya bisa doing something di game menghadapi Irak kemarin. Sialnya, nah di sepak bola ini kayak tadi Oki bilang, kalau 3-1 golnya Danur jadi 2-1 itu nggak bisa gitu juga karena bola kan apalagi Oki juga main di liga juga. Ini soal momentum gitu. Kalau soal satu sama apalagi kemungkinan Indonesia bisa menahan sampai menit akhir terus bisa mungkin gol di menit akhir itu juga bisa kejadian karena momentum kepercayaan diri itu kan berkembang seiring pertandingan juga. Nah, itu yang gue sayangkan gol kedua itu disahkan karena kalau itu nggak disahkan lain cerita mungkin. babak kedua memulai dengan something baru gitu. Orang juga berkali-kali menilai bahwa Yakub Sayuri dia bek kanan loh bisa menjadi seorang winger yang cukup bagus, pede, take on player, ngolongin player, ngolongin lawan. Mentalitas, nah itu tuh yang selama ini gue nggak lihat dan orang cuma fokus ke hasil. Padahal kalau lu nonton 90 menit nggak kayak levelnya jauh banget Indonesia sama Irak. Lu kalau lihat lawannya kita Jepang yang main Endo main di Liverpool sebagai starter, Mitoma starter di Brighton.
Minamino di Monaco. Minamino. Oh, Minamino. Minamino. Versi Bukan dia, Minamino namanya. Jangan diganti-ganti. versi dia Minamino. Walaupun mini sih memang secara apapun. Gue tanya Minamino. Minamino. Tomiyasu Iya. starter di Arsenal. Itu lawan kita, ngerti nggak? Dan kalau dibilang kita jangan bikin kurangin kesalahan, enggak. Gue yakin next match-nya akan ada kesalahan. Pasti. Karena memang kualitas main kita seperti itu. Iya. Cuman kembali lagi ke teori lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Ya. Nah, make sure di depan itu yang harus lebih banyak cetak gol. Karena lu tidak berharap Van Dijk aja seperti yang tadi Aldi bikin kesalahan. Apalagi Ahmad, apalagi Hubner. Nah, tapi ini ngomongin Ahmad ya. Apakah karena dia pindah main ke sepak bola Asia Tenggara makanya performanya jadi seperti ini? Gue Enggak juga lah. setuju tadi Mario bilang Ahmad berapa match terakhir turun. Tapi Iya, kalau apakah berpengaruh karena dia main jadinya di bisa jadi. Bisa juga cedera, dia baru balik cedera juga kan? karena, Cedera cukup panjang. karena dia kan Kan dia main di Malaysia. di Iya, JDT. JDT, JDT terlalu superior untuk Liga Iya. Malaysia. Tidak Iya. ada. Jauh banget poinnya. Iya, tidak Juara- ada maksudnya juara tidak mulu. ada tekanan untuk main Iya. di situ. Iya. Dia terlalu superior di Liga Malaysia. Jadi ya udah dia tidak bisa berkembang, malah mungkin mengalami penurunan secara performa. Bener, betul. Toh terbukti kan Kalau- dia awal datang ya mainnya oke Bagus. sekali, menjanjikan, kelihatan Eropa. Sekarang dia seperti ya kayak Drop, begini bener. nih, drop bener. Betul. dalam beberapa pertandingan terakhir sih khususnya. Cuman kan di beberapa momen ya dia tetap Jordi Amat, maksudnya bola Bener. bola Ya. atasnya tetap bagus. Ya, umpan-umpan dia Iya, udah dia jelas. jelas. Cuman kan ya itu sepak bola. Ketika lo tim lo mungkin 5149 lah ya dari sisi kualitas kemarin Irak sama kita, kan ditentukan oleh detail-detail kecil, yaitu Momen-momen, kesalahan-kesalahan kecil itu yang bisa merubah sebuah jalannya laga menjadi gol. Dan Tapi itu kebetulan yang menjadi kualitas, gol. kualitas kita memang segitu. Iya. Nah kan sekarang kalau orang yang anti ini atau ya perbandingan simple, lebih bagus dari pemain Liga 1 enggak? Kan gitu aja. Ya. Karena timnas kita sebelumnya kan dari Liga 1. Apakah timnas baru ini lebih bagus? Ya iya jawabannya. Dan kemarin kebukti ketika Iya. terjadi pergantian kan perubahannya kelihatan Iya. banget kan dari Pas sisi pemain Liga 1 dari sisi controlling the game-nya tuh kelihatan banget. Yang Jelas, paling kelihatan pas lawan Libya lah ya, yang kita Iya. kalah pertandingan babak pertama siapa aja yang main, Iya. babak kedua siapa aja yang Siapa main. aja yang main? Beda banget dari Asli, sisi beda permainan. banget dari sisi permainan. Walaupun jebol lebih banyak gol, tapi dari situ orang kelihatan. Jadi nggak usah ngebenci lah. I mean emang kita harus puas dengan nah kalau lu mau perform dengan kualitas ini, lu pertahankan Sintayong, kasih jam terbang Betul, lagi. itu gue setuju. Itu Ya, gue setuju. kasih kesempatan untuk Iya, membentuk tim ini. Iya. membentuk Toh tim ini tim anak muda juga. Termuda di Isi. Piala Asia, termuda. 6-8 tahun masih bisa main. tim ini. Makanya orang mana ngerti gitu, orang kan di Indonesia itu butuhnya prestasi. Makanya dari kecil curi umur, semua segala Padahal nggak macam. pernah berprestasi. Makanya di itu internasional. mereka tuh berpikir kalau udah juara itulah menang menurut Iya. mereka. Ya saya, Mas, jangan ditanya terus nih di sini seperti siapa. Saya curi umur gitu. Oh, Abrar Seperti nanya. saya. Abrar nih kurang ajar emang. seperti dan ini kita harus sepakat mungkin. Yakob Sayuri adalah pemain yang paling stabil mulai dari pertandingan pertama lawan Libya hingga kemarin di pertandingan lawan Bahkan lawan- lebih bagus dari Pak Asnawi, jelek kemarin juga. Iya, Mungkin makanya dia baru itu. balik dari cedera. Asnawi, Harusnya iya. Sandy Walsh diturunin. Iya. Iya, kenapa Asnawi pilihannya? Ya karena anak emasnya lah. Kan selalu main Asnawi itu. Iya sih. Enggak, tapi Gue gini, iya sih don't get memang. me wrong. Gue suka Asnawi dan gue selalu bilang gitu. Salah satu pemain kita yang punya greget itu Asnawi. Asnawi. Determinasinya Cuman, bagus. Iya. Tapi kalau dia lagi agak menurun, ya jangan dipasang. Apalagi dia baru sembuh dari Iya, cedera, ya jangan dipasang. Takutnya harusnya. malah cedera lagi kan? Maka Nah, dari itu resiko sepak bola sih. Ya Iya. dua wingback kita kan sebetulnya juga kayak gitu ya. Pratama juga nggak selalu tampil bagus juga. Kemarin juga Kadang enggak. jelek juga. Di turnamen apa tuh? Hampir jelek terus. Dan Asnawi pun jelek terus. Tapi kan ya kalau dibandingin sama siapa untuk harus milih kan nggak banyak pilihannya gitu. Nah kalau sekarang ya mungkin ada pilihannya. Sandy Walsh bisa dimainkan di posisi itu. Dan gua rasa ketika Sintayong melihat kemarin Asnawi agak kurang bagus dan dia kan selalu kalau ada yang nggak bagus ya gue ganti. Emang Sintayong cukup fair Objektif lah dia. Iya, kalau lagi nggak bagus ya gue ganti. Kalau jelek ya gue ganti. Nah kemarin melihat penampilan Asnawi itu bisa jadi di pertandingan berikut keputusan untuk memainkan Sandy Walsh itu muncul karena kan pas Sandy Walsh dimainin sebentar doang cukup oke kan Ya. penampilannya. Boleh kita lihat mungkin ada sedikit prediksi ketika pertandingan lawan Vietnam. Ini ada prediksi formasi lawan Vietnam.
Di bawah ada Elkan, Ahmad dan Rido. Ada Berarti Arhan diganti ya? Nama, iya, Ivar, Hapner dan Sandy Walsh. Di depan Sayuri, Kalau kemarin Sananta, dan Pratama Marsudi. bagus lah mainnya. Iya, Maksud- Pratama itu Iya. kayaknya ya seorang pemain yang memang benar-benar tidak dikasih kesempatan bermain. Jadi ketika dimainkan lagi bingung main bolanya. Pratama itu Arhan. Pratama Arhan. Kemarin Kiri. juga 2 kali telat nutup sih Mas. Iya, Tapi- makanya tapi tuh lumayan lah, jelas. maksudnya Arhan dari itu sisi kan kita permainan. tahu dulu dia pemain bagus, Iya. tapi ketika pemain tidak dikasih menit bermain, dia nggak pernah main. ya Oh di dia- liganya. Iya, di liganya. Iya, Iya, iya. iya. Pemain manapun ngapain kan main di liga sana kalau nggak dimainkan? ketika pemain tidak dikasih menit bermain, Iya. dikasih kesempatan main, dia bakal kehilangan semuanya, Iya. cara main, sentuhan segala macam. Sekarang dia ke Suwon kan? Iya, dia ke Suwon. Iya, Korea. Kita lihat Suwon aja, FC tadi. maksudnya harusnya tidak usah ke tim yang terlalu besar, tapi At punya least regular kesempatan main. player. Iya, tapi ini kita lihat ya. Tapi gue setuju, cuman gue nggak setuju. Gue bilang strike itu bagus Aha. kalau dari kiri. Jadi CF kurang. Jadi bukan sebagai Iya, kalau striker. tengah jelek deh. Iya, kelihatan. Iya, dia kalau di agak mendingan bingung. mendingan Iya, Dedi. Dia lebih baik kiri, Marcelino yang jadi false yang jadi nine. ya bisa Mending begitu. seperti itu. Karena kalau Masalahnya kalau Marcelo dia di kiri pun bagus Coach untuk Kemarin nge-stretch. iya. Iya, Masalahnya dia- bagus dia- juga. Dan strike itu jauh lebih bagus dari kiri loh. tapi ini Nah, di ini sini kan Sananta prediksinya nih. malah Sananta. Kalau Ya. Sananta sendiri gimana, Coach? Eh, Apakah lebih baik Sananta ditaruh di striker di depan ketimbang Gue straight? bilang kalau dengan Rafael, Marcelino, Sayuri lebih mobile. Lebih mobile. Lebih Oke. fluid. mobile. Ya, jadi lebih fluid. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, cuman strike sama Marcelino diganti aja. Kalau Secara gua bilang posisi. lebih cocok. Strike lebih nyaman dari sayap kiri daripada di tengah. Karena kalau Sananta tidak bisa, Sananta tuh tipe nunggu. Iya. Real striker. Iya, Fox in the box. Kalau ada cukup passing ke dia, gua rasa ini pemain bisa gitu ya. Benar. Kalau ada yang supply Iya, banyak. kalau dia dapat supply ya pemainnya bagus ya, speednya cukup bagus, Iya. bola atasnya juga bagus. Kebetulan ya lawannya Vietnam juga yang secara kualitas Bisa dimanfaatkan. nggak jauh lah sama kita. Ya, mungkin masih ada di atas kita tapi nggak sejauh itu gitu. Jadi ya gue lihat kenapa nggak dicoba Sananta? Boleh dicoba di babak pertama kalau dia memang bisa. Nggak ada coba-cobaan, lu nggak boleh coba-coba bereksperimen Ya, lagi. Lu maksudnya kan harus turunin kemarin- yang terbaik, mending Iya, mending Sananta tapi jadi subs aja kalau seandainya Ya bisa. Nggak, bisa mungkin juga. melihat Iya, dari game pertama iya, sih, melihat dari si- game pertama ada CF. kemungkinan untuk nyoba dia. Ya kalau nggak works ya bisa aja langsung Iya, Langsung menurut diganti. gua- dan gua Marcelino di kiri pun udah works. Jadi buat gua sayang kalaupun akhirnya dipindahkan lagi. Mungkin dia itu bisa main di mana. bisa banget, Benar, bisa banget. Cuman kemarin di kiri gue suka banget dan dia punya PD, dia punya flair juga, dia punya finesse di depan, berani take on player. Bagus buat gue di kiri. Cuma masalahnya di CF ini loh belum kelihatan. Kita belum punya. Iya, iya. Bener-bener kita darurat striker. lah. Sananta bagus kayaknya tuh untuk ini. Aku lucu Iya, kan lumayan lah, maksudnya dibandingkan Dedik Dimas sama Dimas Derajat. Dimas Derajat, Derajat. Iya, Dendi Sananta. Dimas Derajat dia ya Sananta lah. Iya, Sananta gitu. bener. Dendi paling Tapi Sananta nyaris nggak pernah dikasih kesempatan. Selalu Itu. Dimas Derajat atau Dedi. itu yang masih menjadi pertanyaan juga. Kenapa tidak dikasih kesempatan? Kenapa masih percaya dengan Dendi dan Dimas Derajat seperti itu? Iya. mungkin kayak kelewat PD mau lawan Argentina waktu itu dia pengumuman padahal belum Iya sih ya. mendahului. Ya, kita lihat aja nanti ketika lawan Vietnam. Tapi berarti masih ada harapan ketika lawan Vietnam Ya dengan iyalah. cara Vietnam main lawan Jepang kemarin. Enggak gue. Tidak ada harapan. Kalah dengan Vietnam Iya. berarti. Kita Ya, Indonesia kalah. kalah dengan Vietnam. Kalau coach, Gue bilang bisa menang. kita bisa menang. Iya. Omar ya? Harus menang. Harus menang. Tidak ada Harus pilihan menang. lain Emang juga, gua juga harus sebenarnya. Ntar dianggapnya gue ini. Tidak ada pilihan Bisa. lain. Kita memang benar-benar darurat striker kita ini. Iya, sementara Bisa, Vietnam bisa. bermain luar Ini biasa begini. kemarin. Satu, Vietnam bermain luar biasa oke. Tapi Vietnam masih levelnya kita. Yes. Berapa match mereka bisa konsisten Iya. bermain kayak gitu. Yang coach bilang tadi kan Kalau- kita nggak kompak. Nah, Vietnam tuh kompaknya banget. Oh iya, Yes. cuman apakah akan kompak terus? Belum belum tentu. juga. Bakal kompak lagi juga mungkin. Karena kualitas Vietnam ya Vietnam. Yes. Iya. Sama-sama Ya, Asia level Tenggara. Ya, level Yes. Pasti mereka akan mendominasi kita pasti. Di Ya. setiap permainan kita lawan Vietnam kita selalu didominate ya karena mereka memang Nyerang passing mental. game-nya bagus, operannya jarang salah, itu-itunya oke gitu. Cuma kan kita punya transisi. Nggak masalah, betul. Iya, kita punya transition, kita punya pemain-pemain cepat, justru ini yang harus kita manfaatin. Ya, kita Masalahnya lihat kemarin aja. juga 1 atau 2 peluang dari Irak gara-gara transisi bertahan dari menyerang kita juga berantakan sih. Mas. Berantakan. Iya, Ya, itu itu aja mungkin sih. sangat bisa Dari dimanfaatin defense. karena menghadapi Jepang juga kemarin Vietnam mengeluarkan itu memanfaatkan transisi dari bertahan karena kan mereka bertahan banget pakai 5-4-1 sabar sekali. Iya, Begitu Bahkan transisi kebalikannya menyerang lawan kita mereka justru akan nyerang habis. Justru sekarang mereka nggak bisa bertahan menyerang. Ya sama kayak Spurs lah. Spurs Oke, lawan Big Six bagus karena dapat space. Ketemu tim parkir bis kebingungan. repot.
nggak tahu mau bikin Nggak tahu peluang harus seperti ngapain. apa Iya. kan dia. Nah sekarang gue mau lihat juga Vietnam bertahan oke. Ketika dia harus nyerang, Ketika dia menguasai, gue mau lihat sehebat apa. ya Jadi benar, gue benar. bilang sih kita menang. Oke, Bisa kalau banget gitu. menang. Kita lihat saja nanti hasil pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Mudah-mudahan sih menang. Kita Harus bakal ketemu menang. lagi di video selanjutnya.